Welcome to our channel. Tidak banyak dibahas, India dan Tiongkok, dua negara dengan populasi terbesar di dunia, berseteru selama beberapa waktu belakangan di pegunungan Himalaya. Krisis India-Tiongkok bahkan memburuk pada Juni 2020 lalu. Pihak India melaporkan 3 tentaranya termasuk seorang kolonel tewas ketika terlibat bentrokan dengan militer Tiongkok. Sementara media Tiongkok melaporkan terdapat 20 tentaranya tewas dan India telah menyebabkan sekitar 43 korban di pihak Tiongkok. Peristiwa yang terakhir pada jatuhnya korban bagi kedua pihak ini menjadi yang pertama selama lebih dari 40 tahun. Kedua raksasa Asia tersebut beradu soal klaim perbatasan. Lantas seperti apakah sebenarnya konflik India-Tiongkok ini? Serta bagaimana strategi yang ditempuh India dalam membendung upaya Tiongkok menjadi penguasa di kawasan tersebut? Mari kita bahas. Sebelumnya penting diketahui, lokasi bentrok India dan Tiongkok berada di perbatasan de facto kedua negara bernama Garis Kendali Aktual atau Line Actual Control atau LAC, tepatnya di Lembah Galwan, Ladakh. Lembah ini sendiri terletak di wilayah sengketa Kashmir yang dipenuhi aktivitas militer termasuk tentara dan alutsista. Seperti diketahui, Kashmir merupakan wilayah atau sumber konflik antara India dan Pakistan. Namun belakangan mengundang hasrat Tiongkok untuk terlibat. Terungkap dalam tulisan yang dipublikasikan The Indian Express ini, banyak insiden antara petugas patroli India dan Tiongkok di lembah tersebut. Bahkan sejak April 2020, kedua negara memperlihatkan ketegangan yang mengkhawatirkan dengan menempatkan sejumlah tank, artileri, peluncur roket, dan tentara di sekeliling lembah. Para personel di kedua kubu bahkan didukung dengan helikopter penyerang dan pesawat tempur. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada Mei 2020, tensi kedua negara meningkat usai media India melaporkan para tentara Tiongkok telah mendirikan tenda, menggali parit perlindungan, dan memindahkan sejumlah peralatan militer vital ke beberapa titik dan teritor yang diklaim India sebagai wilayahnya. Hal itu terjadi setelah pihak India sendiri membangun sebuah jalan yang panjang beberapa ratus kilometer menuju pangkalan udara yang terletak di ketinggian. Pangkalan udara ini sendiri kembali diaktifkan sejak tahun 2008. Militer India dalam sebuah pernyataan resminya menyalahkan Tiongkok atas masalah yang terjadi. Pihak mereka mengatakan bahwa selama proses deeskalasi berlangsung di Lembah Galwan, pertikaian yang melibatkan kekerasan terjadi dan memakan korban di kedua belah pihak. Sementara itu, pihak Tiongkok membalas jika pemerintah India tidak mengambil aksi sepihak, maka tidak akan memicu masalah. Zhao Lijian, jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyatakan India telah masuk ke perbatasan Tiongkok dan memprovokasi serta menyerang tentaranya. Hal ini mengakibatkan kontroversi fisik yang serius antara kedua negara. Jadi, apakah klaim perbatasan atau wilayah yang melatar belakangi konflik India dan Tiongkok? Tetap teruskan ulasan ini. Well, dalam sejumlah laporan, beberapa hal menyebabkan perseteruan India dan Tiongkok. Akan tetapi, akar persoalannya tidak semata klaim wilayah, melainkan tujuan strategi keduanya yang saling bersaing. Kalau kita melihat panjang perbatasan kedua negara ini, membentang lebih dari 3.440 km. Nah, di bentangan itu, India dan Tiongkok memiliki beberapa klaim teritorial yang sampai hari ini bertabrakan satu sama lain. Dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan Gestor menjelaskan, sejak tahun 1950-an, Tiongkok menolak mengakui perbatasan kedua negara yang ditentukan pada masa kolonialisme Inggris di India. Alhasil pada tahun 1962, perseteruan ini memicu perang singkat yang membuat India harus kalah. Sejak itulah, kedua negara ini saling tuding satu sama lain soal pendudukan wilayah. India mengklaim Tiongkok menduduki wilayahnya seluas 38.000 km yang terletak di Lembah Galwan, lokasi konflik saat ini. Tiongkok mengklaim sebuah negara bagian India, Arunachal Pradesh, yang disebutnya sebagai Tibet Selatan. Selain itu, keduanya juga berbeda pandangan terkait garis perbatasan di beberapa sektor wilayah lain.
Garis kendali aktual di Ladakh memiliki penanda perbatasan yang tidak memadai, lantaran terdapat banyak sungai, danau dan pegunungan dengan puncak salju, yang berarti bahwa garis perbatasan alami ini dapat bergeser sehingga para tentara rentan berkonflik. Seperti diketahui, ekonomi Tiongkok hampir 5 kali lipat lebih besar dari India. Tiongkok memandang dirinya sebagai pengganti Amerika Serikat dalam hal dominasi dunia. Sementara India di sisi lain menaruh visi untuk mewujudkan tatanan dunia multipolar, seraya berharap mengemban peran yang signifikan dalam tatanan tersebut. Menariknya, politisi dan analis India terkadang bicara seolah-olah kekuatan India dan Tiongkok seimbang, tanpa mengakui kemajuan luar biasa yang telah ditorehkan negeri Panda. Ya, India tampaknya sadar betul kalau apa yang dikatakan pihaknya takkan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Belum lagi jika alasan geopolitik ditarik ke dalam konteks ini. Kita mungkin semua tahu, India jelas telah mewaspadai relasi antara Tiongkok dan Pakistan yang sudah lama bersekutu. India menuding Tiongkoklah yang membantu Pakistan dalam pengembangan senjata nuklir dan rudal. Beijing bahkan telah menginvestasikan sekitar 60 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur Pakistan yang dinamakan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan sebagai bagian dari program Belt and Road Initiative. Di sisi lain, Tiongkok sendiri curiga soal hubungan antara India dengan pemimpin Tibet Dalai Lama. Seperti diketahui, Dalai Lama sendiri mengungsi ke India usai perlawanan gagal di Tibet pada medio 1959. India menolak mengakui pemerintahan pengasingan Tibet dengan mengundangnya sebagai tamu dalam upacara pelantikan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014 lalu. Pengalaman seperti membuat negara tirai bambu menganggap India sebagai sebuah negara yang berpotensi untuk bekerja sama dengan rival-rival lama Tiongkok seperti AS, Jepang, dan Australia. Sementara di lain pihak, India tidak tinggal diam. Negara ini telah mengubah aturan yang melarang perusahaan Tiongkok mengambil alih perusahaan-perusahaan India yang keuangannya karut-marut karena pandemi. Dan Tiongkok keberatan soal aturan baru tersebut. Namun Tiongkok merupakan rekan dagang terbesar kedua India. Sama seperti negara lainnya, Tiongkok mencatatkan surplus perdagangan terbesar dengan negara Vrindavan ini. Singkatnya, pemerintah India hanya melihat Tiongkok sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Kekhawatiran tersebut semakin diperjelas fakta bahwa Pakistan, negara yang juga telah berseteru selama bertahun-tahun, bersekutu dengan Tiongkok. Salah satu kerjasama Pakistan dan Tiongkok selain militer adalah pembangunan infrastruktur, terutama pelabuhan dan pangkalan Angkatan Laut Tiongkok di kawasan Samudra Hindia. Lantas, bagaimana upaya India membendung ancaman tersebut? Anggraini Nora dalam penelitiannya yang dipublikasikan Universitas Andalas menjelaskan, strategi yang digunakan India dalam melawan ekspansi militer Tiongkok adalah menggunakan strategi bandwagoning karena India menyadari kemampuannya yang masih di bawah Tiongkok. Bandwagoning sendiri merupakan strategi defensif di mana negara memilih untuk membentuk aliansi dengan negara yang lebih kuat. Oleh karena itu, India mempertahankan posisinya di kawasan Samudra Hindia dengan memilih aliansi dengan Amerika Serikat. Sementara dalam tesis Hoirul Amin, dengan keterbatasan kekuatan yang dimiliki dan kemampuan tempur di bawah Tiongkok, India menerapkan strategi bertahan karena pilihan tersebut sesuai dengan kemampuan, rasionalitas, letak geografis, dan lebih menguntungkan pada situasi yang dihadapi. Pada akhirnya tidak dapat dimungkiri bahwa insiden ini akan semakin mengurangi kepercayaan antara kedua negara. Akan tetapi, yang paling mungkin untuk diperhatikan adalah diperlukan intervensi secara politik dari berbagai pihak, terutama agar tidak semakin memburuk dan menjadi di luar kendali. Apapun itu, mari kita berharap supaya perdamaian dan manusia di atas segalanya.